Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi bertemu dengan saya Kiswatul Muhayyaro di YouTube channel Cakrawala Biologi. Masih bahas tentang morfologi tumbuhan ya. Ternyata daun juga ada yang single alias tunggal, dan ada juga nih yang rame-ramean alias majemuk. Apa ya perbedaan antara keduanya? Yuk kita bahas di video ini. Tonton video ini sampai akhir ya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube ini agar kalian bisa mendapatkan informasi seputar biologi dan juga pendidikan. Sebenarnya untuk kalian yang sering mengamati tumbuhan atau bahkan ada di antara kalian yang suka banget dengan tumbuhan, membedakan antara daun tunggal dan daun majemuk itu nggak susah-susah banget ya, karena mudah untuk membedakan antara keduanya. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama untuk daun tunggal atau disebut juga sebagai folium simplex. Jika pada tangkai daun itu hanya terdapat satu helaian saja. Nah, itulah disebut sebagai daun tunggal, di mana pada tangkai daun itu hanya terdapat satu helaian daun saja. Contohnya ada pada daun pisang. Sedangkan untuk daun majemuk atau folium compositum, yaitu jika pada tangkai daunnya itu bercabang-cabang, kemudian dari masing-masing cabang tersebut keluar helaian daun. Nah, contoh daun untuk daun majemuk ini adalah daun petai Cina. Itulah definisi antara daun tunggal dan juga daun majemuk. Selain dari definisi tadi, kalian juga bisa membedakan antara daun majemuk dengan daun tunggal antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pada satu daun majemuk, semua anak daunnya itu akan tumbuh bersama-sama dan biasanya juga akan runtuh secara bersama-sama pula. Sedangkan untuk daun tunggal mempunyai daun yang tidak sama umurnya maupun besarnya, sehingga tentu saja untuk tumbuh dan runtuhnya itu pun tidak bersama-sama. Nah, kalian bisa lihat ya, di slide ini ada dua gambar, di mana yang sebelah kiri itu adalah contoh dari daun tunggal, yaitu pada daun pisang. Sedangkan untuk sebelah kanan itu contoh dari daun majemuk, yaitu petai Cina. Di mana yang sebelah kiri itu daun tunggal, contohnya ya ada satu tangkai di mana ada helaian daun, di situ dia runtuh. Nah, runtuhnya itu hanya sendirian, tidak diikuti oleh daun yang lain. Sedangkan untuk yang sebelah kanan itu daun majemuk ya, dia runtuhnya itu satu daun majemuk semuanya mengalami kekuning-kuningan. Kemudian yang kedua, daun majemuk itu seperti juga pada daun tunggal, di mana pertumbuhannya terbatas. Artinya bahwa tidak akan bertambah panjang dan juga ujungnya tidak memiliki kuncup. Terakhir, pada daun majemuk tidak terdapat kuncup dalam ketiak anak daun. Sedangkan pada suatu cabang biasanya dalam ketiak daunnya terdapat satu atau mungkin lebih dari satu kuncup. Itulah yang membedakan antara daun majemuk dengan daun tunggal. Tapi ada pengecualian ya pada beberapa tumbuhan, seperti pada daun cermai dan juga daun belimbing wuluh. Nah, kalian bisa lihat gambarnya ada di bagian atas sebelah kanan maupun sebelah kiri. Kedua daun tersebut memiliki daun majemuk, tetapi umur anak daunnya berbeda-beda. Pada ujung anak daunnya merupakan daun yang paling muda. Oleh karena itu, ketika meluruh maka tidak bersama-sama atau tidak berbarengan. Selain itu, pada daun meniran dan juga daun katup
Kalian bisa lihat di bagian bawah ya, baik kanan maupun kiri. Terdapat cabang-cabang dengan daun yang berseling-seling, di mana daun tersebut tumbuh mendatar dari batang pokok yang pertumbuhannya terbatas. Nah, cabang-cabang daun ini akan kita kira ya secara sekilas gitu ya sebagai daun majemuk, tetapi ternyata bukan. Kenapa? Karena dari ketiak-ketiak daunnya itu akan keluar bunga yang kemudian nantinya akan menjadi buah. Maka pada daun katup yang kita kira daun majemuk ternyata bukan, adalah cabang-cabang dari daun tunggal. Itulah pengecualian untuk beberapa daun majemuk. Jadi berdasarkan 4 gambar di slide ini, mana sajakah yang termasuk ke dalam daun majemuk? Kalian bisa simpulkan sendiri ya. Setelah kita bahas tentang perbedaan antara daun tunggal dengan daun majemuk, selanjutnya kita akan bahas tentang bagian-bagian daun majemuk ya. Pada suatu daun majemuk itu juga terdapat bagian-bagiannya, di mana bagian tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada ibu tangkai daun. Nah, ibu tangkai daun ini adalah bagian daun majemuk yang menjadi tempat duduknya dari helaian-helaian daun atau anak daun. Kemudian setelah ada ibu tangkai daun, yang kedua ada tangkai anak daun atau petiololus, yaitu cabang dari ibu tangkai daun yang fungsinya untuk mendukung dari anak daun. Kemudian yang ketiga ada anak daun atau foliolum atau disebut juga helaian daun ya. Bagian ini adalah sesungguhnya dari bagian-bagian helaian daun, karena dalam dan besar torehannya itu menjadi terpisah-pisah. Pada anak daun ini ada yang memiliki tangkai panjang. Ya, tangkai anak daunnya ada yang panjang, ada juga yang pendek atau hampir tidak terlihat sehingga anak daun itu seolah duduk pada ibu tangkai daun. Nah, selain dari 3 bagian daun majemuk ini, ada juga bagian lain seperti upih daun atau vagina. Nah, bagian ini merupakan bagian yang ada di bawah ada di bawah ibu tangkai daun yang bentuknya lebar dan biasanya berbentuk seolah-olah memeluk batang. Ya, contohnya ada pada daun pinang atau kelompok Araceae. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa bagian-bagian daun majemuk itu ada ibu tangkai daun, kemudian juga tangkai anak daun dan anak daun. Beberapa tumbuhan itu ada yang memiliki bagian upih daun atau vagina. Contohnya ada pada daun pinang. Itulah bagian-bagian dari daun majemuk. Daun majemuk yang ada di dunia ini ternyata banyak sekali ragam dan jenisnya, sehingga bisa dikelompokkan berdasarkan susunan anak daun pada ibu tangkainya. Nah, berdasarkan susunan anak daun pada ibu tangkainya, daun majemuk ini dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada daun majemuk menyirip, yang kedua daun majemuk menjari, yang ketiga daun majemuk bangun kaki, dan terakhir daun majemuk campuran. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama daun majemuk menyirip atau disebut juga sebagai pinnatus. Nah, daun majemuk ini terjadi jika susunan anak daunnya itu seperti sirip ya, pada kanan kiri dari ibu tangkai daunnya. Jadi disebut sebagai daun majemuk menyirip. Kenapa? Karena anak daunnya itu bentuknya atau susunannya itu seperti sirip ya.
sehingga disebut sebagai daun majemuk penyirip atau pinnatus. Yang kedua ada daun majemuk penjari atau palmatus. Nah, kira-kira kenapa ya disebut sebagai daun majemuk penjari? Sama seperti yang daun majemuk penyirip ya, jadi daun majemuk penjari pun susunan anak daunnya itu seperti jari, jadi menyebar. Yang ketiga daun majemuk bangun kaki atau pedatus. Nah, daun ini memiliki susunan daun majemuknya menjari, tetapi dua anak daun paling pinggir itu tidak duduk pada ibu tangkai daun, melainkan pada tangkai anak daun yang di sampingnya. Nah, kalau kalian perhatikan pada gambarnya ya, untuk daun majemuk bangun kaki itu ada di samping kanan, itu terlihat bahwa bentuk daunnya, susunan anak daunnya itu seperti menjari, tetapi pada anak daun yang paling ujung itu menempelnya pada tangkai anak daunnya gitu ya. Itulah disebut sebagai daun majemuk bangun kaki atau pedatus. Terakhir ada daun majemuk campuran atau Digitatopinnattus. Nah, bagaimana susunan dari daun majemuk campuran ini? Jadi daun majemuk campuran ini dimana susunannya daun majemuk ganda ya, dimana cabang-cabang ibu tangkainya itu berpencar seperti jari. Kemudian dari ibu tangkai tersebut nanti akan muncul atau keluar anak daun yang susunannya menyirip. Nah, gambarnya bisa kalian lihat di bagian bawah sebelah kanan. Itulah macam-macam daun majemuk. Yang pertama ada daun majemuk penyirip, yang kedua daun majemuk menjari, yang ketiga daun majemuk bangun kaki, dan terakhir daun majemuk campuran. Kita bahas satu persatu jenis atau macam-macam dari daun majemuk. Yang pertama ada daun majemuk penyirip atau pinnatus. Nah, daun majemuk penyirip ini saya ulangi didefinisikan sebagai daun majemuk di mana anak-anak daunnya itu susunannya seperti sirip ikan ya, yaitu terdapat di kanan kiri dari ibu tangkai daun. Nah, ternyata daun majemuk penyirip ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu daun majemuk menyirip beranak daun 1, yang kedua daun majemuk menyirip genap, dan yang terakhir daun majemuk menyirip gasal. Oke, kita bahas yang pertama yaitu daun majemuk menyirip beranak daun 1 atau disebut sebagai unifoliolatus. Apa definisi dari unifoliolatus? Nah, daun majemuk menyirip beranak 1 ini jika dilihat sekilas itu jenisnya itu bukan daun majemuk menyirip beranak 1 ya, tetapi seolah-olah seperti daun tunggal karena pada satu tangkainya itu terdiri dari satu helaian daun. Tetapi ternyata ada 2 daun, di mana daun yang satu laginya itu mengalami tereduksi ya, sehingga meninggalkan 1 daun. Contohnya ada pada jeruk nipis ya, daun jeruk nipis dan juga jeruk besar. Jenis daun majemuk menyirip berikutnya adalah daun majemuk menyirip genap. Nah, apa maksud dari daun majemuk menyirip genap? Kalian bisa langsung fokuskan perhatian kalian pada gambar di slide ini ya. Nah, coba perhatikan, di mana pada gambar ini terlihat ujung dari ibu tangkai daun
itu terdapat 2 anak daun. Ya. Selanjutnya, susunan dari anak daunnya itu seperti sirip ikan. Itulah disebut sebagai daun majemuk menyirip genap. Menyiripnya itu berasal dari susunan anak daunnya yang seperti sirip ikan, sedangkan genapnya itu terlihat dari ujung ibu tangkai daunnya yang terdiri dari 2 anak daun, atau disebut juga sebagai genap ya. 2 kan jadi genap itu. Nah, ternyata daun majemuk menyirip genap ini dibagi menjadi 2. Ada daun majemuk menyirip genap dengan jumlah anak daun yang genap, dan juga daun majemuk menyirip genap dengan jumlah anak daun yang gasal. Apa bedanya? Yang membedakan adalah jumlah anak daunnya ya. Ada yang genap dan yang gasal atau ganjil. Nah, coba kalian perhatikan pada 2 gambar ini. Ya, ada gambar A dan gambar B. Coba kira-kira perbedaannya apa di antara kedua gambar ini? Ya, terlihat ya bahwa untuk yang gambar A, walaupun sama-sama dengan gambar B bentuk anak daunnya itu menyirip, ya, menyirip genap, tetapi jumlah anak daunnya yang bagian A itu berpasang-pasangan, sehingga disebut sebagai jumlah anak daun yang genap. Sedangkan untuk yang bagian B, lihat anak daunnya itu tidak berpasang-pasangan ya, tapi berselang-seling gitu, sehingga disebut sebagai jumlah anak daunnya yang gasal atau ganjil. Itulah perbedaan antara daun majemuk menyirip genap dengan jumlah anak daun yang genap, dan juga daun majemuk menyirip genap dengan jumlah anak daun yang gasal. Terakhir dari macam daun majemuk menyirip yaitu daun majemuk menyirip gasal. Nah, kira-kira apa ya perbedaannya antara yang tadi dengan daun majemuk menyirip genap? Yang ini gasal, yang tadi genap. Nah, lihat lagi, fokuskan perhatian kalian pada ujung ibu tangkai daun pada gambar ini, di mana pada ujung tangkai daunnya ini terdapat anak daun, ya, sehingga ujung ibu tangkainya itu tertutupi oleh anak daun yang berjumlahnya 1. Nah, itulah disebut sebagai gasal atau ganjil. Kemudian sama seperti yang tadi, bahwa daun majemuk menyirip gasal ini juga dibagi menjadi 2. Ada daun majemuk menyirip gasal dengan jumlah anak daun yang gasal, dan juga daun majemuk menyirip gasal dengan jumlah anak daun yang genap. Untuk daun majemuk menyirip gasal dengan jumlah anak yang gasal itu bisa ditinjau dari jumlah anak daunnya ya. Kita akan dapati bahwa bilangan anak daun itu benar-benar gasal jika anak daun berpasangan. Sebaliknya, untuk daun majemuk menyirip genap yang dapat memiliki jumlah anak daun yang gasal. Daun majemuk menyirip gasal dapat pula mempunyai jumlah anak daun yang genap. Itulah macam-macam dari daun majemuk menyirip. Selain itu, berdasarkan besar kecilnya dari anak daun majemuk menyirip ini dibagi menjadi 3. Ada yang daun majemuk menyiripnya itu berpasang-pasangan, kemudian menyirip berseling, dan yang terakhir menyirip berselang-seling. Oke, kita simak satu persatu ya, perbedaan antara ketiganya. Yang pertama, daun majemuk menyirip dengan anak daun yang berpasang-pasangan. Nah, ini difokuskan lebih ke anak daunnya, di mana anak daunnya tersebut saling berpasang-pasangan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, anak daunnya itu berseling, ya, berseling. Yang terakhir,
Menyirip berselang-seling. Di mana menyirip berselang-seling ini didefinisikan sebagai anak-anak daun pada ibu tangkainya itu berselang-seling pasangan anak daun yang lebar dengan pasangan anak daun yang lebih kecil atau yang lebih sempit. Itulah 3 jenis daun majemuk menyirip berdasarkan besar kecilnya dari anak daun. Ada daun majemuk menyirip dengan anak daun yang berpasang-pasangan, yang kedua menyirip berseling, dan terakhir menyirip berselang-seling. Pada beberapa tumbuhan yang memiliki daun majemuk menyirip, ada yang anak daunnya tersebut tidak duduk langsung pada ibu tangkai, melainkan duduk pada cabang ibu tangkai. Nah, susunan ini disebut sebagai daun majemuk menyirip ganda. Daun majemuk menyirip ganda berdasarkan letak anak daun pada cabang tingkat berapanya ya dari ibu tangkai. Daun menyirip ganda dibagi menjadi 3. Yang pertama, majemuk menyirip ganda 2 atau disebut sebagai bipinnatus. Yang kedua, majemuk menyirip ganda 3 atau disebut sebagai tripinnatus. Dan terakhir, majemuk menyirip ganda 4. Daun majemuk menyirip ganda 2 atau disebut juga sebagai bipinnatus ya. Ini terjadi jika anak daun duduk pada cabang tingkat 1 dari ibu tangkai. Kemudian ada daun majemuk menyirip ganda 3 atau disebut sebagai tripinnatus, terjadi jika anak-anak duduk daun pada cabang tingkat 2 dari ibu tangkai. Selanjutnya untuk daun majemuk menyirip ganda 4 itu terjadi jika anak-anak daun itu duduk pada cabang tingkat 3 dari ibu tangkai. Itulah jenis-jenis daun majemuk menyirip ganda. Jenis daun majemuk selanjutnya ada daun majemuk menjari atau disebut juga sebagai palmatus dan atau digitatus ya. Nah, apa definisi dari daun majemuk menjari? Di mana daun majemuk ini semua anak daunnya itu tersusun memencar ya, seperti jari yang ada pada ujung ibu tangkai. Daun majemuk menjari ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada beranak daun 2, yang kedua beranak daun 3, yang ketiga beranak daun 5, dan terakhir beranak daun 7. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah beranak daun 2 atau disebut juga sebagai bifoliolatus. Nah, beranak daun 2 ini di mana pada ujung ibu tangkainya itu terdapat 2 anak daun ya. Jadi beranak daun 2 ini di mana pada ujung ibu tangkainya itu terdapat 2 anak daun. Nah, nanti kita akan lihat contoh daunnya di slide berikutnya ya. Ada pada daun 66. Yang kedua ada beranak daun 3 atau disebut sebagai trifoliolatus, di mana trifoliolatus ini adalah ujung ibu tangkainya terdapat 3 anak daun. Sedangkan beranak daun 5 itu pada ujung ibu tangkainya itu terdapat 5 anak daun, contohnya pada daun maman. Terakhir, beranak daun 7 jika ada 7 anak daun pada ibu tangkainya. Contohnya ada pada daun randu. Oke, kita akan lihat satu persatu contoh atau gambar dari masing-masing jenis daun majemuk menjari. Nah, inilah contoh atau gambar dari jenis daun majemuk menjari. Oke, untuk
daun beranak daun 2 pada daun majemuk menjari itu contohnya adalah daun namnam atau disebut juga sebagai Cyanometra cauliflora, di mana pada ujung ibu tangkai itu terdapat 2 anak daun ya. Kemudian untuk daun beranak daun 3 atau Trifoliolatus itu contohnya ada pada daun para atau Hevea brasiliensis, di mana untuk beranak daun 3 ini yaitu pada ujung ibu tangkainya itu terdapat 3 anak daun. Selanjutnya ada beranak daun 5. Nah, di mana itu gambarnya ada di sebelah kiri bagian bawah ya, di mana pada ujung ibu tangkainya terdapat 5 anak daun. Misalnya pada daun maman atau Gynandropsis petaphylla. Terakhir ada beranak daun 7 atau disebut juga sebagai Septemfoliolatus, terjadi jika ada 7 anak daun pada ujung ibu tangkainya. Contohnya ada pada daun randu. Itulah jenis dari daun majemuk menjari. Itulah pembahasan tentang daun majemuk. Wah, ternyata jumlah layan dan juga bentuk daun itu beraneka ragam ya. Pantas saja dari keanekaragaman ini, tumbuhan bisa dikelompokkan berdasarkan bentuk daun, sifat daun, dan lain-lain. Kita wajib bersyukur karena di Indonesia sendiri untuk dapat menemukan jenis daun yang beraneka-ragaman tersebut sangat mudah. Oke, terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga adanya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel ini. Kita ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.